Hai teman-teman, jumpa lagi di video pembelajaran APK APBN Part 5. Di video kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang ujian kompetensi jabatan fungsional analis pengelolaan keuangan APBN. Waktu pelaksanaan ujian kompetensi semakin dekat. Bagaimana persiapan teman-teman? Apa sudah 60%, 80%, atau 100%? Seberapapun progres persiapan teman-teman saat ini, tetap semangat ya. Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan nomor per1/PB/2024, lokasi ujian kompetensi analis pengelolaan keuangan APBN dapat diselenggarakan di Kanwil DJPB, di KPPN, atau di satuan kerja kementerian lembaga masing-masing. Sepengalaman kami tahun sebelumnya, ujian kompetensi dilaksanakan di satuan kerja masing-masing. Namun untuk tahun ini, teman-teman tinggal menunggu pengumuman yang resmi dari tim panitia penyelenggara ujian kompetensi APK APBN. Seperti yang sudah disampaikan di video sebelumnya, bahwa ujian kompetensi APK APBN itu terdiri dari dua. Yang pertama ujian kompetensi teknis dan yang kedua ujian kompetensi manajerial dan sosial kultural. Namun, bagi peserta uji kompetensi yang saat ini sedang melaksanakan tugas sebagai PPK ataupun PPSPM, itu dapat untuk tidak mengikuti ujian kompetensi teknis dengan melampirkan SK pengangkatan dan juga sertifikat kompetensi sebagai PPK maupun sebagai PPSPM. Berdasarkan Kemenpan RB nomor SKJ 18 tahun 2023, uji kompetensi teknis untuk APK APBN itu terdiri dari 4 kompetensi utama. Yang pertama, kompetensi teknis bersifat umum. Kemudian kompetensi teknis dalam unsur perikatan dan penyelesaian tagihan, kompetensi teknis dalam unsur pelaksanaan pemerintah pembayaran, dan kompetensi teknis dalam unsur analisis laporan keuangan instansi. Sebenarnya sampai saat ini belum ada informasi yang secara rinci menyebutkan bahwa ketika kita mengikuti ujian kompetensi teknis APK APBN, kita akan berhadapan dengan keempat-empatnya kompetensi tersebut. Apalagi di awal pendaftaran, peserta sudah mengajukan atau mencantumkan rencana penempatan saat lulus JF APK APBN nanti, entah itu ditempatkan sebagai PPK, sebagai PPSPM, ataupun sebagai analis laporan keuangan. Bisa jadi, meskipun kita direncanakan untuk ditempatkan sebagai PPK, kita akan tetap diujikan dengan kompetensi PPSPM dan juga ALK. Atau bisa jadi sebaliknya, saat kita direncanakan untuk ditempatkan sebagai PPK, maka cukup kita akan dihadapkan dengan ujian terkait kompetensi teknis umum dan kompetensi teknis PPK, yakni terkait unsur perikatan dan penyelesaian tagihan. Begitupun dengan penempatan sebagai PPSPM dan penempatan sebagai analis laporan keuangan. Namun, jika boleh berbagi tips mempersiapkan diri menghadapi UKOM teknis ini, dan agar teman-teman tidak terlalu pusing dengan bahan belajar yang begitu banyak, boleh diterapkan cara kami belajar sebelumnya. Misal, rencana penempatan teman-teman adalah sebagai analis laporan keuangan. Maka untuk tahap awal persiapan diri, teman-teman cukup belajar kompetensi teknis umum dan juga kompetensi teknis untuk ALK. Nah, teman-teman silahkan untuk memperdalam dua kompetensi ini terlebih dahulu. Kompetensi teknis yang bersifat umum, teman-teman bisa lihat ada 4 subkompetensi, dan untuk kompetensi teknis ALK itu ada 2 subkompetensi. Teman-teman bisa lihat sendiri di slide-nya. Nah, teman-teman silakan untuk memperdalam terlebih dahulu materi terkait 2 kompetensi ini. Usahakan untuk bisa maksimal menjawab pertanyaan terkait advokasi kebijakan bidang perbendaharaan, perencanaan pelaksanaan anggaran, penyelesaian pembayaran, dan juga analisis kinerja pelaksanaan anggaran. Dan tentunya karena teman-teman direncanakan untuk
penempatan sebagai ALK, maka usahakan untuk memaksimalkan nilainya dalam materi penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara, dan juga penyelenggaraan akuntansi pelaporan keuangan. Nah, setelah itu barulah teman-teman mempelajari terkait kompetensi untuk PPK dan PPSPM. Menurut pengalaman kami dalam uji kompetensi teknis ini, ada 36 soal yang disuguhkan untuk dikerjakan dalam waktu paling lama 120 menit. Itu artinya satu soal dapat dikerjakan selama 3 menit. Dan menurut kami, dalam pengalaman ujian kompetensi teknis yang lalu, soal itu terbagi 3. Ada yang mudah, sedang, dan sulit. Jika soal itu tergolong mudah, teman-teman mungkin bisa mengerjakan itu dalam waktu 1 menit saja. Dan dapat menyisakan waktunya untuk mengerjakan soal-soal sedang dan sulit yang mungkin memakan waktu lebih dari 3 menit. Bentuk soal dalam UKOM teknis menurut kami itu ada 2. Yang pertama, soal yang bentuknya kontekstual, dan yang kedua, soal yang bentuknya studi kasus atau soal cerita. Bentuk soal kontekstual itu bisa kita lihat contohnya seperti ini. Kepanjangan dari PNBP adalah ... Nah, bentuk soal seperti ini itu sebenarnya tidak perlu memakan waktu yang terlalu lama untuk menjawabnya, karena ini merupakan soal kontekstual yang teoretis yang memang ada di materi, secara langsung dipaparkan. Jadi tidak perlu kita menganalisa terlebih jauh untuk menemukan jawabannya. Cukup dengan membaca materi atau memahaminya, kita sudah hafal atau sudah tahu bahwa kepanjangan dari PNBP adalah penerimaan negara bukan pajak. Berbeda dengan soal yang bentuknya seperti studi kasus atau soal cerita. Misalnya saja, penerimaan PNBP satuan kerja A sampai dengan bulan April adalah 200 juta. Sampai dengan bulan sebelumnya telah menggunakan dana 100 juta rupiah. Sedangkan maksimum pencairan yang diizinkan adalah 80%. Maka jumlah dana yang boleh dipergunakan adalah ... Nah, contoh soal seperti ini kan memaksa kita untuk sedikit berpikir, sedikit menganalisa apa kira-kira yang menjadi jawabannya. Jadi kita perlu highlight dulu bahwa penerimaannya 200 juta, kemudian telah digunakan 100 juta, dan kemudian maksimum pencairannya 80%. Berarti kita menghitung dulu 80% 200 juta itu berapa, kemudian kita perkurangkan dengan dana yang sudah dipakai. Nah, itulah jawabannya. Jawabannya adalah 60 juta. Selanjutnya adalah uji kompetensi Mansoskul. Menurut pengalaman tahun sebelumnya, ujian Mansoskul ini terdiri dari 60 soal yang dapat dikerjakan maksimal dalam waktu 180 menit. Itu artinya satu soal dapat dikerjakan juga selama 3 menit. Bentuk soalnya ada 2, seperti uji kompetensi tadi, ada yang secara kontekstual dan juga ada yang bentuknya soal cerita. Nah, teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, ujian kompetensi Mansoskul ini adalah ujian untuk mengetahui kemampuan teman-teman itu apakah sudah layak berada di jenjang jabatan tersebut atau tidak. Misal, teman-teman mendaftar untuk APK APBN ahli muda. Nah, ternyata hasil uji kompetensi Mansoskul teman-teman itu menunjukkan bahwa kompetensi teman-teman itu belum cukup untuk berada di level ahli muda. Masih berada di satu level di bawahnya, yaitu ahli pertama, atau bisa juga teman-teman yang mendaftar jenjang ahli pertama, kemudian hasil uji kompetensi Mansoskulnya itu dari jawaban teman-teman kebanyakan mengarah untuk kompetensi jabatan ahli madya. Berarti itu tidak sesuai dengan jabatan yang teman-teman lamar.
Nah, jika teman-teman ingin belajar lebih lagi tentang Mansoskul, teman-teman bisa cek video sebelum ini terkait uji kompetensi Mansoskul. Dan jika teman-teman ingin mendapatkan bahan belajar materi uji kompetensi APK APBN, bisa cek kolom deskripsi ya. Cukup sekian video kali ini dan jangan lupa teman-teman subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Sampai jumpa!